tundukkan kepala sore hari ini Bapa Surgawi. Terima kasih buat karunia-Mu. Terima kasih buat kesempatan Tuhan yang Engkau beri bagi kami sore menjelang malam ini, untuk kami bisa memuliakan Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Turunkan urapan yang kuat Tuhan bagi kami semua. Turunkan urapan yang kuat di tempat ini, di ruangan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mau buka hati kami. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan roh, jiwa, dan tubuh untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bertemu di sore menjelang malam ini. Kita semua bisa bersama-sama berada di tempat ini. Hari ini saya kembali lagi ke kandang saya yang lama Bapak Ibu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Lalu saya menyiapkan satu firman Tuhan cukup lama saya persiapkan untuk hari ini Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu saya dikasih tema untuk menyampaikan satu tema hari ini yang juga ada di renungan buletin kita sore hari ini, saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara kita mau bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali sebagai hakim dan sebagai raja. Tapi mungkin saya akan tambahkan lagi, dan sebagai pemberi upah. Amin. Jadi Yesus saudara-saudara, dia datang bukan hanya sebagai hakim yang adil, tetapi juga dia akan datang sebagai raja, dan dia juga akan datang sebagai pemberi upah bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu pasti. Siapa yang setuju pasti? Angkat tangan Bapak Ibu. Amin. Dan tidak akan ditunda-tunda lagi sama Tuhan. Dan tidak bisa ditunda, dan tidak ada satu manusia yang bisa menahan kedatangan Tuhan Yesus pada kedua kalinya. Saudara-saudara, tidak ada satu manusia, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan kedatangan Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, aku belum siap. Walaupun kita berkata aku belum siap, Tuhan pasti datang. Kalau ada yang berkata, aku belum berbuat baik, aku belum berbuat sesuatu buat keluarga, aku belum berbuat sesuatu buat orang tua, aku belum berbuat sesuatu untuk gerejaku. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Yesus pasti akan datang. Haleluya. Ada yang berkata, aku belum rajin ibadah. Tahun ini kalau dihitung-hitung ibadahnya mungkin baru 5 kali. Belum cukup rasanya untuk ke sorga. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, Yesus pasti akan datang. Lalu mungkin ada anak muda yang berkata, Pak Pendeta, aku itu belum nikah. Jangankan nikah, punya pacar pun belum. Hei anak muda, suka atau tidak suka, kau punya pacar atau belum punya pacar, kau sudah menikah ataupun belum menikah, tidak ada alasan, Yesus pasti akan datang Bapak Ibu. Alasan-alasan itu tidak bisa menahan kedatangan Tuhan. Dia pasti akan datang. Ada mungkin yang berkata, Pak dosaku, Tuhan dosaku masih terlalu banyak. Mungkin kalau diambil timbangan Bapak Ibu lalu ditimbang di satu timbangan, lalu kedapatannya mungkin beratnya masih dosa lebih banyak. Lalu kita berkata, Tuhan aku belum siap menyambut kedatangan Tuhan. Siap atau tidak siap, karena dosa masih begitu banyak, Yesus pasti akan datang. Haleluya.
Jadi saudara-saudara, saya mau berkata kepada kita, siap atau tidak siap, seseorang harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, karena Yesus pasti akan datang. Tidak ada satu manusia yang bisa menahan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca beberapa ayat Alkitab. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, Alkitab berkata begini. 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Coba kita baca satu ayat. Satu ayat lagi. Wahyu pasal 22, ayat yang ke-7 berkata demikian. Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-7. Saya minta maaf, saya tidak memakai PowerPoint Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7 berkata begini. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Alkitab berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berarti Bapak Ibu, ayat yang kita baca, ketika Yesus naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa aku pasti akan datang, sebagaimana kamu melihat aku. Lalu dalam kitab Wahyu tadi berkata, Yesus segera datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus datang kedua kali, mari kita ingat baik-baik, mari kita renungkan baik-baik. Ketika dia datang kedua kali, saudara-saudara, dia tidak akan datang lagi untuk memberitakan Injil. Ketika Yesus datang kedua kali, dia tidak akan datang lagi untuk memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus datang kedua kali, saudara-saudara, dia tidak akan datang lagi lalu menyembuhkan sekian banyak orang sakit. Ketika Yesus datang kedua kali, dia tidak akan buat mujizat dan mujizat dan mujizat bagi setiap orang. Tetapi Alkitab berkata, ketika Yesus datang kedua kali, dia akan datang dengan penuh kedahsyatan kuasanya. Untuk apa saudara-saudara? Alkitab berkata, untuk menghakimi manusia. Dan dia akan datang sebagai raja. Dan dia juga akan datang sebagai pemberi upah bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa kebenaran yang saya rindu bagikan buat kita semua hari ini. Yang tentunya menjadi pertanyaan kita. Untuk apa Yesus datang kedua kali? Pastikan kita bertanya, kalau demikian untuk apa Yesus datang kedua kali? Mari kita melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang membuat kita, menyadarkan kita supaya benar-benar kita harus siap, saudara-saudara, atau mempersiapkan diri kita, mempersiapkan rohani kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi untuk apa Yesus datang ke dalam dunia yang kedua kali? Yang pertama, Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang kan banyak hakim itu tidak adil. Banyak masalah, banyak perkara itu kalau dikasih duit, yang benar itu Bapak Ibu disalahkan. Yang salah itu dibenarkan. Tapi kalau dikasih uang saudara-saudara kepada hakim, maka yang salah bisa dibenarkan. Tapi kalau Yesus datang kedua kali, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Betul-betul setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di dunia ini. Coba kita lihat Alkitab berkata begini.
2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kita semua, jadi tidak terkecuali, harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Saya lompat lagi satu ayat Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Alkitab berkata demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kalau saudara-saudara membaca ayat ini, ketika kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah, itu tidak bisa diwakilin saudara-saudara. Sekali lagi, itu tidak bisa diwakilin. Tetapi Alkitab berkata, masing-masing orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, kalimat yang dituliskan menghadap, bahwa setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kata menghadap, saudara-saudara, itu dalam bahasa aslinya dalam 2 Korintus pasal 5 tadi ayat yang ke-10, itu dipakai kata panero. Panero, P-H-A-N-E-R-O. Apa yang dimaksud dengan panero, saudara-saudara? Bukan Nero ya. Tapi panero. Panero itu artinya disingkapkan secara terus terang di hadapan umum. Jadi saudara-saudara, di segala perbuatan kita di dunia ini, yang baik dan yang jahat akan disingkapkan Allah secara terus terang di hadapan umum. Jadi saudara-saudara, tidak akan ada satu persoalan hidup yang kita lakukan di dunia ini yang jahat, yang tidak benar, yang tidak akan disingkapkan. Semua akan tersingkap Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, mari kita mau lihat beberapa kebenaran Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu, sesuatu yang terselubung, sesuatu kehidupan kita yang jahat, yang kita perbuat, yang orang lain tidak ketahui, kira-kira apa saja saudara-saudara yang nantinya akan disingkapkan ketika Yesus datang sebagai hakim. Dan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Dan tadi Alkitab berkata itu akan dibuka saudara-saudara secara terus terang. Jadi tidak ada satu yang saudara-saudara tersembunyi, semua akan dibukakan oleh Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu, tindakan apa saja yang akan dibukakan dalam pengadilan tahta Kristus, Dia sebagai hakim yang adil. Yang pertama adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan kita yang tersembunyi, yang tidak baik, semuanya itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Semua tindakan-tindakan yang tersembunyi. Nah, kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu, baru saya jelaskan lagi. Coba kita baca dulu. Markus pasal yang keempat bilang begini, ayat yang ke-22. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-22 berkata begini, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia
yang tidak akan tersingkap. Saudara dengar baik-baik. Alkitab udah kasih tahu dengan begitu jelas, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak terungkap. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saya mau tanya kepada saudara-saudara, kalau seandainya ada di antara kita yang belum bertobat, lalu Tuhan datang, tiba-tiba Tuhan datang kali yang kedua, lalu kita belum bertobat saudara-saudara. Tindakan-tindakan kita yang orang tidak tahu, itu semua kita berkata, itu akan jelas nanti. Hal-hal apa saja? Mungkin istri tidak tahu suaminya itu tukang judi Bapak Ibu. Mungkin saudara-saudara, suami atau istri tidak tahu kalau ada seseorang, salah satu pihak yang hidupnya tidak benar. Ada seseorang yang diam-diam menjadi penipu, nggak ada yang tahu. Ada orang yang korupsi, nggak ada yang tahu. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan di luar rumah, nggak ada orang yang tahu. Saudara perhatikan baik-baik kata Alkitab. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan. Jadi ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus sebagai hakim yang adil, saudara-saudara, semua akan dibukakan oleh Tuhan, termasuk orang-orang yang berselingkuh. Biasanya kan kalau berselingkuh itu Bapak Ibu kan tidak ada yang tahu. Kalau ada yang saudara-saudara berselingkuh kan pasti diam-diam. Kira-kira ada enggak anak-anak Tuhan yang masih berselingkuh Bapak Ibu? Hello? Ada enggak kira-kira orang Kristen yang masih penjudi Bapak Ibu? Banyak saudara-saudara. Tapi ingat, enggak ada yang lihat. Pendeta enggak lihat, gembala tidak lihat. Tapi satu waktu Alkitab berkata semua akan dibukakan. Coba kita lihat satu ayat lagi berkaitan dengan ini. Roma pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Roma pasal yang kedua ayat 16 bilang begini Bapak Ibu. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, sesuatu yang tersembunyi di hati manusia, yang anak tidak tahu, yang suami tidak tahu, yang istri tidak tahu, yang gembala tidak tahu, yang keluarga tidak tahu, pemimpin perusahaan kita tidak tahu, orang di sekitar kita tidak tahu apa yang kita buat. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika Yesus datang sebagai hakim yang adil, Dia akan singkapkan semua kelakuan busuk kita Bapak Ibu. Segala kelakuan-kelakuan kita yang jorok, yang berdosa, yang belum bertobat, yang masih dilakukan, semuanya itu akan dibukakan. Semuanya itu tidak ada yang tersembunyi. Semuanya itu akan nampak jelas. Saya lanjutin lagi dulu Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang akan disingkapkan lagi? Perbuatan yang akan disingkapkan oleh Tuhan pada hari Tuhan datang sebagai hakim. Ternyata setiap sifat atau karakter kita yang tidak baik itu akan disingkapkan oleh hakim yang adil, yaitu Kristus. Jadi sifat, kelakuan-kelakuan kita, karakter-karakter kita yang belum cocok dengan isi hati Tuhan, semuanya itu akan dibukakan Bapak Ibu. Coba kita lihat. Roma pasal yang kelima, saya baca ada beberapa ayat di sana. Roma pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat 10, saya coba baca dengan cepat. Alkitab berkata begini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Berarti ini orang-orang kelakuannya, karakternya yang berbuat baik. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri. Nah, ini bicara tentang saudara-saudara sifat, karakter, kelakuan yang tidak baik. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan, lihat, akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi saudara-saudara, ternyata Alkitab berkata semua sifat kita, karakter kita yang buruk Bapak Ibu, itu akan dibukakan oleh Tuhan. Nah, untuk itu saya mau berkata kepada kita hari ini saudara-saudara, mari setiap karakter kita, mari kita berubah. Setiap saudara-saudara perkataan-perkataan kita yang tidak baik, sifat-sifat kita yang tidak baik, terlalu mudah marah, terlalu mudah tersinggung. Saudara ingat, Alkitab berkata sifat yang buruk satu waktu akan dibukakan. Mungkin saudara-saudara, terkadang kan pendeta nggak tahu Bapak Ibu. Gembala itu nggak tahu. Kalau datang ke gereja kan kita puji Tuhan, haleluya. Kita mulai nyanyi memuji Tuhan. Kita mulai menyembah Tuhan. Lalu pendeta lihat, wah luar biasa jemaatku. Puji Tuhan, semangat sekali dia menyanyi saudara-saudara. Tetapi padahal di rumah itu selalu ribut, salah sedikit marah. Di dalam lingkungan, dalam masyarakat, saudara-saudara selalu bikin ulah. Tidak ada orang yang tahu. Tapi Alkitab berkata semua akan disingkapkan oleh Tuhan ketika dia datang sebagai hakim yang adil. Coba kita lihat dulu Bapak Ibu, apa saja. Yang ketiga, yang akan disingkapkan oleh hakim yang adil itu dan akan diadili dengan benar oleh Tuhan, yaitu kata-kata atau ucapan-ucapan yang tidak baik, atau kata-kata yang sia-sia, atau kata-kata yang tidak memberi manfaat Bapak Ibu. Alkitab berkata semua itu akan dibukakan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, lebih baik kita baca dulu Bapak Ibu ya. Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12 ayat yang ke-36 bilang begini. Matius 12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Lihat nih Bapak Ibu. Jadi kan saudara-saudara, terkadang kita itu kalau di gereja, halo shalom, apa kabar? Sama orang lain juga kita begitu, shalom, apa kabar? Kelihatannya indah, kelihatannya enak. Tapi saudara-saudara di luar sana, di tengah-tengah di mana ada orang-orang yang kita tidak kenal. Ternyata kelakuan kita, ternyata kata-kata kita kasar. Kata-kata kita saudara-saudara, kata-kata yang sia-sia. Salah sedikit maki, salah sedikit maki. Salah sedikit saudara-saudara mengeluarkan kata-kata yang jorok Bapak Ibu. Di gereja semua memuji Tuhan, mulut memuji Tuhan. Tapi di luar sana kata-kata kita kasar, nyakitin mulu saudara-saudara. Sampai kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang kita kenal yang tidak betah bersama-sama dengan kita. Tapi ingat Alkitab berkata, Bapak Ibu, semua kata-kata yang tidak baik, saudara-saudara, kata-kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Jadi hari ini saya mau berkata kepada kita, Tuhan Yesus pasti akan datang. Jadi kata-kata yang tidak baik mulai sekarang, mari bertobat. Mari mulai sekarang kita mengatakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang indah, kata-kata yang memberi manfaat, kata-kata yang menguatkan, membangun orang lain supaya mereka mengenal Tuhan. Amin. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu. Apalagi yang akan disingkapkan oleh Tuhan, oleh hakim yang adil itu bagi gereja Tuhan. Yang tadi saya berkata akan disingkapkan secara terus terang oleh Tuhan. Tidak ditutup-tutupi. Kan saya percaya ada mungkin anak-anak di sini, anak muda, ada mungkin orang tua yang di luar sana
kita itu kelihatan baik. Tapi di sebagian tempat lain, kita itu tidak baik, Bapak Ibu. Ingat, semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Coba kita lihat dulu, Bapak Ibu. Ternyata, yang akan dibukakan oleh Tuhan, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua dan kita menghadap tahta pengadilan Kristus nanti, adalah motivasi-motivasi kita yang tidak benar. Motivasi-motivasi kita yang tidak baik, itu pun akan dibukakan oleh Tuhan. Saya mau membaca dulu satu ayat lagi. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Berkata begini. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Lihat. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Lihat saudara-saudara kalimat ini. Yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau seandainya contoh soal saja. Ada di antara orang itu datang ke gereja. Kalau juga mungkin dia anak muda. Saya kasih tahu dulu ya Bapak Ibu, khusus anak muda. Aku datang ke gereja kira-kira kalau cewek itu ada cowok ganteng gak di Petamburan? Ada cewek cantik gak di Petamburan? Jadi motivasi ke gereja hanya untuk mencari pasangan. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk dengar firman Allah. Saudara lihat nih, perhatikan kata-kata Alkitab tadi. Yang direncanakan di dalam hati. Artinya setiap motivasi kita yang tidak benar, itu semua kita akan pertanggungjawabkan. Ada orang ke gereja, saya tidak usah sebutkan di mana Bapak Ibu. Ternyata ada orang ke gereja karena gereja itu suka memberi sembako, karena gereja itu suka kasih makan, orang datang ke gereja. Tapi kalau tidak ada makanan, tidak dapat lagi dari sesuatu dari gereja, orang tidak datang ke gereja. Saudara, ini namanya motivasi tidak baik, motivasi tidak benar. Saudara dengar, motivasi yang tidak benar dimanapun kita berada. Dalam kita bekerja, saudara-saudara. Dalam keluarga, pura-pura berbuat baik dan lain sebagainya. Maka Alkitab berkata, saudara-saudara, setiap motivasi yang tidak benar, itu akan dipertanggungjawabkan. Nanti ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dia sebagai hakim yang adil, dia akan bilang begini, "Hei Bu, sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 22 Mei, ya. Kamu itu ke gereja, tapi hatimu enggak benar. Motivasimu itu cuma cari makan. Ternyata ketika di gereja enggak dapat makan, kamu itu bersungut-sungut." Lalu dia bilang begini, "Oh tidak Tuhan." Lalu Tuhan akan bukakan satu TV yang luar biasa, saudara-saudara. Makanya Alkitab berkata akan disingkapkan secara terus terang. Coba kamu lihat itu. Tanggal 22 Mei, kamu seperti apa di gereja? Tanggal sekian kamu seperti apa? Tanggal sekian kamu seperti apa? Setiap motivasi yang tidak benar, itu akan dibukakan oleh Tuhan Bapak Ibu. Jadi sekarang jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, jangan main-main saudara-saudara. Kalau dia datang sebagai hakim yang adil, segala perbuatan kita yang jahat, semuanya akan dibukakan oleh Tuhan. Satu lagi dalam bagian ini Bapak Ibu, apa yang akan diungkapkan oleh Tuhan, dibukakan dengan terus terang oleh Tuhan ketika dia datang sebagai hakim yang adil. Yang kelima adalah, setiap perbuatan baik kita akan disingkapkan oleh hakim yang adil, yaitu Kristus. Jadi Bapak Ibu tenang saja, kalau kita berbuat sesuatu yang baik, Tuhan gak lupa Bapak Ibu. Ketika saudara-saudara berbuat baik, ketika saudara-saudara punya motivasi yang benar, yang bagus, yang indah di mata Tuhan. Setiap perbuatan baik kita, itu juga Tuhan gak lupa. Tuhan akan singkapkan. Oh, jemaat GB Petamburan, rajin. Jemaat GB Petamburan, hamba-hamba Tuhan, melayani luar biasa. Semua perbuatan baik, saudara-saudara, itu juga Tuhan akan kasih tahu. Kamu orang baik. Lalu Tuhan akan berkata, "Hai hamba-hambaku, sabarlah dan terimalah kemuliaan bersama dengan aku dalam kerajaan-Nya." Jadi perbuatan baik saudara, Tuhan tidak lupa. Coba kita lihat. Efesus pasal 6, ayat yang ke-8 bilang begini. Efesus pasal 6, ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang
baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Kalau saudara berbuat baik, kalau saudara-saudara melakukan yang benar di hadapan Tuhan, kata Tuhan, kata firman Tuhan, Tuhan tidak akan lupa singkapkan itu. Tuhan tidak akan lupa berbuat baik juga, memberi pahala kepada kita. Dia ingat. Lalu Tuhan berkata, John, tanggal 22 Mei, kamu mau ke gereja GB Petamburan. Tiba-tiba di jalan, kamu melihat ada orang yang susah, lalu kamu bantu. Lalu Tuhan akan singkapkan, coba kamu lihat di layar monitor yang besar ini. Kamu berbuat baik. Lalu Tuhan juga akan bilang begini, hey Freddy, tanggal 22 Mei, waktu engkau ke gereja ke Petamburan, ada orang yang butuh pertolonganmu, tapi engkau cuek. Engkau tidak bertindak, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Lalu dia bilang, enggak Tuhan. Lalu Tuhan akan bukakan satu televisi yang besar, satu layar monitor yang besar. Dan saudara tidak bisa menghindar dari semuanya itu. Amin. Jadi apapun yang saudara perbuat, semua yang baik-baik. Mungkin kelihatan kecil Bapak Ibu, Tuhan akan lakukan itu bagi saudara-saudara. Tuhan akan datang untuk membalas semua apa yang saudara-saudara lakukan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini berbuat baik, jangan kecewa. Kok ada orang tidak mau berbuat baik, Tuhan melihat apa yang saudara-saudara lakukan. Amin. Haleluya. Lalu yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Ketika Yesus akan datang kali yang kedua, Yesus itu akan datang, dia bukan seperti bayi lagi Bapak Ibu. Sebagai bayi di kandang domba di Bethlehem, dia tidak akan datang seperti itu lagi. Dia tidak akan datang sebagai raja yang disalibkan oleh siapa? Oleh manusia, oleh orang-orang Yahudi. Dia tidak akan datang lagi seperti itu Bapak Ibu. Haleluya. Tetapi Alkitab berkata, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja dan raja yang adil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja, apa yang Yesus akan lakukan ketika dia datang sebagai raja di atas segala raja bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan? Coba kita lihat Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6, Alkitab berkata begini, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Wow, haleluya. Kalau saudara membaca ayat ini, Bapak Ibu, saya membaca, mempelajari baik-baik, ternyata ada 4 hal yang luar biasa di sana. Ketika Yesus datang sebagai raja, apa yang dia akan lakukan bagi gereja Tuhan? Apa yang dia akan lakukan bagi orang yang percaya? Apa yang dia akan lakukan bagi orang yang setia? Coba kita lihat Bapak Ibu. Nah yang pertama adalah ketika Yesus datang sebagai raja, maka ternyata orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan mengalami kebangkitan. Bapak Ibu, kalau seandainya Yesus datang kali yang kedua, lalu saya atau di antara saudara-saudara yang hadir hari ini, kita ini sudah mati semua Bapak Ibu. Jadi kalau dia datang kita sudah mati, Bapak Ibu tidak usah takut dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Ternyata yang luar biasa, ketika Yesus datang sebagai raja, Alkitab berkata, orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Lihat, dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi, ayat yang ke-16, sebab pada waktu bagian A, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu, saya baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 bilang begini, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun
dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Lihat Wahyu pasal 20 tadi ayat 6a. Itu jelas di sana dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan akan mengalami kebangkitan. Jadi ketika Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berbahagia karena kita itu yang sudah mati akan bangkit. Alkitab berkata akan lebih dahulu dibangkitkan. Jadi kalau ada orang tua kita yang sudah berapa tahun yang lalu yang meninggal, ada adik kita, ada kakak kita, ada saudara kita, ada keluarga besar kita yang sudah meninggal. Tapi mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika Yesus datang sebagai Raja, Bapak Ibu, puji Tuhan. Dia bangkitkan kita semua. Dia bangkitkan saya, dia bangkitkan keluarga kita. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, mari saya mau berkata kepada kita, mari takut akan Tuhan. Mari kita setia sama Tuhan, supaya waktu dia datang sebagai Raja, kita mengalami kebangkitan. Lalu yang kedua, lebih cepat lagi Bapak Ibu ya. Yang kedua, kalau Yesus datang sebagai Raja, apa yang dia akan lakukan? Wahyu pasal 20 tadi, ayat 6 bagian B berkata, kematian yang kedua, atau hukuman kekal di dalam neraka, saudara-saudara, tidak akan menimpa orang percaya. Amin. Jadi ketika dia datang kali yang kedua sebagai Raja, hukuman kekal, penderitaan di dalam neraka Bapak Ibu, yang diistilahkan oleh Alkitab kematian yang kedua, itu sudah tidak akan menimpa orang percaya. Itu tidak akan menimpa orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ini ngeri sekali kalau kita tidak setia sama Tuhan. Kematian kekal itu yang penuh dengan penderitaan. Kematian kekal yang dalam arti hukuman Allah itu tidak akan berakhir Bapak Ibu. Ketika seseorang itu masuk ke neraka saudara-saudara, itu selama-lamanya. Coba Bapak Ibu merenung sejenak. Bapak Ibu yang mungkin pernah ngerokok atau masak-masak di dapur kena minyak panas sedikit saja, kena air panas sedikit saja, itu setengah mati saudara-saudara. Bagaimana kalau kita dibakar di neraka untuk selama-lamanya, yang kata Alkitab tidak ada jangka waktunya. Tetapi puji Tuhan, bagi orang yang setia, bagi orang yang percaya, ketika Yesus datang sebagai Raja di atas segala raja, tidak ada kematian yang kedua, tidak ada hukuman yang kekal. Haleluya. Kita hidup penuh sukacita dalam kerajaannya, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, ketika Yesus datang sebagai Raja, apa yang dia lakukan? Alkitab berkata, kita dijadikan imam-iman kudus. Dalam Wahyu pasal 20 tadi, ayat 6 bagian C di sana dikatakan, kita dijadikan sebagai imam-imam yang kudus. Apa artinya Bapak Ibu? Ternyata imam-imam bicara tentang pemimpin-pemimpin. Imam-imam bicara tentang pendeta, tentang hamba Allah. Jadi walaupun kita ini bukan pendeta, kita bukan hamba Tuhan full time, dia akan jadikan kita sebagai pendeta-pendeta di dalam kerajaannya. Haleluya. Dia akan jadikan kita pemimpin-pemimpin yang luar biasa di dalam kerajaannya. Kalau sekarang kan saudara-saudara, ada orang kalau disuruh berdoa saja tidak bisa berdoa. Ada orang disuruh menjadi memimpin pujian juga tidak bisa. Tidak bisa memimpin. Tetapi Bapak Ibu kalau kita setia sama Tuhan dan lalu dia datang sebagai Raja, kita akan dijadikan pemimpin. Dia akan memampukan kita dan kita akan dijadikan pemimpin oleh Allah di dalam Kristus Yesus yang datang sebagai Raja di atas segala raja. Ini luar biasa. Artinya saudara-saudara, kita tidak bisa jadi pemimpin. Satu waktu kita akan menjadi bisa, saudara-saudara. Kita tidak bisa berkhotbah, dia akan buat kita menjadi bisa berkhotbah. Kita tidak bisa bernyanyi, dia akan buat kita bisa menjadi penyanyi, saudara-saudara. Karena dia akan menjadikan kita imam-imam. Dia akan menjadikan kita pemimpin-pemimpin rohani yang kudus di hadapan Allah Bapa kita di sorga. Luar biasa Tuhan kita. Lalu yang terakhir Bapak Ibu dalam bagian ini adalah ketika Yesus datang sebagai Raja, Alkitab berkata, kita akan turut memerintah bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun lamanya. Wow, dalam Wahyu pasal 20 tadi, ayat 6 bagian D di sana dikatakan, Tuhan akan menjadikan kita sebagai pemimpin-pemimpin. Dia akan jadikan kita sebagai presiden-presiden, saudara-saudara. Amin.
Dia akan menjadikan kita presiden-presiden untuk apa? Untuk memerintah. Bagi saya ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Kan kadang-kadang kita kepala desa saja, Pak RT aja kadang-kadang kita bangga, hebat ya. Om saya jadi RT ya. Om saya jadi RW ya. Om saya jadi camat, lebih bangga lagi saudara-saudara. Tapi Alkitab berkata ketika dia datang sebagai raja di atas segala raja, saudara-saudara, dia akan jadikan kita sebagai apa? Presiden-presidennya Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Untuk apa kata Alkitab? Untuk memerintah 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Bukankah ini hal yang hebat yang Tuhan akan lakukan bagi kita semua? Amin. Boleh satu lagi saudara-saudara. Yang ketiga, saya akan sampaikan dengan cepat. Yang pertama tadi saya bicara tentang ketika Yesus akan datang kedua kali, maka dia akan datang sebagai hakim. Lalu yang kedua tadi kita bicara, ketika dia datang kedua kali, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Tapi yang ketiga saudara-saudara, ketika Yesus datang kedua kali, dia akan datang untuk memberi upah, memberi bonus kepada orang-orang yang setia sama Tuhan. Amin. Siapa di antara Bapak Ibu yang pengen bonus? Sebentar lagi lebaran loh saudara-saudara. Sedikit lagi lebaran. Mari kita terima bonus dari Tuhan. Amin. Habis lebaran dapat bonus. Sebentar lagi Natal dapat bonus. Sebentar lagi habis Natal tahun baru dapat bonus yang luar biasa. Nah mari coba kita lihat. Saya sampaikan dengan cepat satu bagian penting lagi Bapak Ibu. Bahwa ketika dia datang kali yang kedua, dia akan memberi bonus saudara-saudara. Dia akan memberi upah. Nah apa upah yang Tuhan akan berikan bagi kita? Yang pertama adalah ketika dia datang sebagai hakim, sebagai raja, ternyata dia akan datang juga memberikan upah. Yang pertama, dia akan memberikan yang namanya mahkota kehidupan. Coba kita lihat. Mahkota kehidupan. Dan itu akan diberikan kepada siapa mahkota kehidupan? Kata Alkitab, mahkota kehidupan itu akan diberikan kepada orang yang setia mengikut Tuhan sampai mati. Jadi kalau Bapak Ibu mengikut Tuhan sampai mati, akan ada mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata begini. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ketika saudara-saudara setia sama Tuhan sampai mati, ketika dia datang, dia akan memberikan mahkota kehidupan. Yang kedua, ketika dia datang, dia kasih bonus apa lagi? Dia akan kasih lagi yang namanya mahkota kebenaran. Tadi mahkota kehidupan, sekarang mahkota kebenaran. Apa mahkota kebenaran ini diberikan kepada siapa Bapak Ibu? Ternyata mahkota kebenaran ini diberikan kepada orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara datang ke gereja, lalu kita rindukan Tuhan, datang Tuhan. Berarti kita dipersiapkan untuk setia sama Tuhan. Maka Alkitab berkata, dia akan memberikan kita mahkota kebenaran. 2 Timotius pasal 4 ayat 8 berkata begini. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Jadi Bapak Ibu, ada mahkota lagi, yaitu mahkota kebenaran. Jadi Yesus datang memberi bonus bagi mereka yang setia. Satu lagi Bapak, kita lihat lagi, mahkota apa lagi? Ada yang disebut oleh mahkota abadi. Mahkota abadi ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang menguasai diri dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mampu menguasai diri dalam segala hal, salah sedikit kita tidak emosi, salah sedikit kita enggak marah, kita belajar sabar, ada mahkota yang Tuhan akan berikan. Apa namanya? Adalah mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata begini. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota abadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar menguasai diri dalam hidup ini, saudara-saudara, dalam segala hal, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita ada, di gereja Bapak Ibu,
Ketika juga kita merasa tidak tersinggung ketika kita mendengar satu firman yang mungkin menyinggung perasaan kita. Tapi kita tidak tersinggung, kita tidak marah pendetanya. Tapi kita berdoa dan berkata, Tuhan terima kasih buat firman ini. Maka Alkitab akan berkata, kita diberi mahkota abadi oleh Tuhan. Ada beberapa lagi saudara-saudara, saya tidak akan melanjutkan lagi. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini menjelang malam, kiranya boleh menyadarkan saya, menyadarkan saudara-saudara, menyadarkan kita semua bahwa mulai sekarang, mari kita setia sampai mati sama Tuhan. Mari kita komitmen hari ini, perbaharui komitmen kita untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hakim dan sebagai raja dan sebagai pemberi upah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Di awal tadi saya berkata begini, tidak peduli Bapak Ibu, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, Yesus pasti akan datang. Anak muda, engkau belum pun menikah, engkau belum punya pacar, Yesus pasti akan datang. Ada poin penting yang saya sampaikan hari ini. Setiap perbuatan kita baik atau jahat, itu akan disingkapkan oleh Tuhan pada waktu Dia datang sebagai hakim yang adil. Menjadi pertanyaan saya hari ini, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sebenarnya belum siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua? Karena masih terikat dengan hal-hal duniawi. Masih terlalu banyak kesalahan yang belum kita bertobat Bapak Ibu. Berapa banyak? Berapa banyak di antara saudara yang belum siap Tuhan datang hari ini? Semua sudah siap Bapak Ibu? Puji Tuhan kalau semua sudah siap. Nah untuk itu saya mengajak kita bersama-sama. Pujian yang boleh, pemain musik boleh maju ke depan. Saya mau mengajak kita menyanyikan satu pujian. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah. Kiranya pujian ini mau menyadarkan kita supaya betul-betul hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pasti Dia akan datang. Pasti tidak lama lagi Dia akan datang. Kalau seandainya Dia tidak datang langsung saudara-saudara bertemu dengan kita, mungkin Dia akan datang secara pribadi bagi kita. Mungkin Dia akan memanggil saudara-saudara di antara kita semua. Boleh saya cerita satu Bapak Ibu? Beberapa minggu yang lalu, di gereja kami di Pamulang 2, hari ini ibadah pagi, seseorang baru habis ibadah Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Sehat. Dan malamnya itu dia sakit, malamnya dia jatuh, lalu saya bawa dia ke rumah sakit. Saya jemput ke rumahnya, lalu saya bawa ke rumah sakit. Paginya jam 10 pagi baru ibadah. Jam setengah 9 malam dia jatuh di depan rumahnya. Jam setengah 5 pagi dia lewat, dia pulang ke rumah Bapak. Saudara dengar, ternyata kematian itu begitu cepat. Ternyata Tuhan bisa datang langsung menjemput kita. Walaupun mungkin kita tidak melihat Dia datang langsung saudara-saudara secara kali yang kedua, tapi Dia bisa menjemput kita. Mungkin malam ini, mungkin besok atau kapan saja. Saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan diri lebih serius, membangun satu komitmen yang baru bahwa kita mau mengasihi Tuhan dengan benar. Jangan main-main lagi dengan dosa Bapak Ibu. Jangan main-main lagi dengan dunia ini. Mari kita minta Tuhan untuk menolong kita. Kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita. Mari bersama-sama saya mau mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka Allah bunyilah. Pada hari kiamat, kalau sangka kalah